Bayangkan sahabat, dalam sujud yang paling rendah kita justru semakin dekat dengan keagungannya. Dalam setiap bacaan tasbih kita meleburkan diri dalam kesadaran bahwa tiada daya dan kekuatan selain dengan pertolongannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu mampu lakukan sholat ini setiap hari, maka lakukanlah. Jika tidak, maka lakukanlah sekali dalam sebulan. Jika tidak mampu, lakukanlah sekali setahun. Dan jika masih belum mampu juga, maka lakukanlah sholat ini sekali seumur hidupmu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan sebagai umatnya semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita masih akan bersama-sama menyimak untayan nasihat-nasihat bijak dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kami kutip dari kitab Sirrul Asrar, Rahasia Suluk, Jalan Menuju Kedekatan dengan Allah. Sahabat, ketika malam sunyi menyelimuti alam, membungkus setiap sudut dunia dengan ketenangan yang tak tergambarkan, di balik heningnya malam ada bisikan lembut yang menggetarkan langit. Doa-doa yang terbang menuju singgasananya membawa harapan, membawa rindu, membawa ketundukan yang tulus. Di tengah gelap ada yang terjaga, ada yang merintih dalam sujud panjang, merajut untayan doa dan zikir sebagai jalan suluk menuju kedekatan dengannya. Doa dan zikir adalah bahasa hati yang menggema tanpa suara. Ia adalah hembusan nafas ruhani yang membawa jiwa terbang menuju cahaya. Ia bukan sekedar rangkaian kata, tetapi nyala api kecil yang menyalakan lentera iman di tengah gelap gulitanya dunia. Mereka yang memilih untuk memisahkan diri dari gemerlap dunia demi meraih keintiman dengan Allah akan menemukan bahwa doa dan zikir bukan sekedar rutinitas biasa, melainkan jalan panjang yang menuntun langkah menuju puncak kebeningan jiwa. Mereka yang menapaki jalan suluk harus memahami bahwa ibadah bukan hanya tentang gerakan, tetapi juga tentang kesucian hati dan ketulusan niat. Oleh karena itu, mereka yang menyelami kedalaman spiritual ini membutuhkan suasana yang suci, jauh dari hiruk-pikuk dunia, dan sebaiknya dalam keadaan berpuasa. Khalwat, tempat perenungan diri, biasanya berada di dekat masjid, karena dalam perjalanan suluk, salik harus tetap menjaga keterikatan dengan jamaah. 5 kali dalam sehari ia harus meninggalkan ruang khalwatnya, berjalan menuju masjid dengan kerendahan hati, tak menonjolkan diri, dan menjaga diamnya dari kata-kata yang tidak perlu. Dan ketika malam telah larut, saat bintang-bintang berbisik pada kesunyian, mereka yang menempuh jalan ini bangkit dari tidurnya, menyibak selimut dunia, dan berdiri dalam tahajud. Sembahyang di tengah keheningan malam bukan sekedar ritual, melainkan simbol kebangkitan setelah mati, tanda bahwa seorang hamba masih diberi kesempatan untuk kembali, untuk memperbaiki, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun di waktu tahajud adalah bukti bahwa hati masih memiliki cahaya, bahwa kesadaran masih menyala, bahwa jiwa belum tenggelam dalam kelalaian yang tak bertepi. Maka sahabat,
Ketika terjaga dari tidur, hendaklah mengucapkan, Alhamdulillahi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang membangkitkanku setelah kematian kecil ini. Kepadanya semua akan kembali. Lalu bacakanlah 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran ayat 190 hingga 200. Ayat-ayat yang mengingatkan tanda-tanda kebesarannya bagi mereka yang berfikir. Ayat-ayat yang mengajarkan bahwa alam semesta ini bukanlah tercipta sia-sia, bahwa di setiap detik yang berlalu ada hikmah yang harus ditafakuri. Kemudian berwudulah, biarkan air mengalir, mensucikan jasad dan hati, menghapus lelah dunia, menyegarkan kembali ruh yang kering. Dan sebelum berdiri menghadapnya, panjatkanlah doa. Kemenangan hanya milik Allah, segala puji untukmu. Tiada yang layak disembah selain Engkau. Aku bertaubat atas segala dosaku, maka ampunilah aku. Maafkan kehadiranku, terimalah taubatku. Engkau Maha Pengampun, Engkau mencintai mereka yang kembali padamu. Wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang sabar, yang bersyukur, yang selalu mengingatmu dan memujimu siang dan malam. Maka dalam doa dan zikir, seorang salik belajar mengenali dirinya sendiri. Ia belajar bahwa dalam sunyi ada cahaya, dalam diam ada makna, dalam kepasrahan ada keteguhan, dan dalam sujud ada ketenangan yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Ia menyadari bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi dialog mesra antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Ia menyadari bahwa zikir bukan sekedar untayan kata, tetapi pintu gerbang menuju ketenangan sejati. Bagi mereka yang melangkah di jalan ini, doa dan zikir bukan hanya pengisi waktu semata, melainkan denyut nadi kehidupan. Ia adalah nafas iman yang membuat ruh tetap hidup, tetap segar, dan tetap bercahaya. Maka mereka tak lagi berdoa sekedar untuk meminta, tetapi untuk menikmati perjumpaan dengannya. Mereka tak lagi berzikir sekedar mengulang-ulang kata, tetapi untuk merasakan kehadirannya yang tak pernah jauh. Jalan suluk adalah jalan panjang yang penuh rintangan, penuh ujian, dan juga penuh cobaan. Tetapi sahabat, bagi mereka yang sabar dan istiqomah, di ujung jalan ada cahaya yang tak tergambarkan, ada kebahagiaan yang tak terbandingkan, ada cinta yang tak bertepi. Dan semua itu bermula dari satu hal yang sederhana, yakni doa dan zikir yang tulus dari hati yang bersih, dari jiwa yang rindu, dari seorang hamba yang tahu bahwa tak ada tempat kembali selain kepadanya. Dan malam hening membentang, cahaya rembulan mengintip di celah-celah awan. Angin malam berbisik lirih, seakan menjadi saksi perjalanan hati yang merindu. Dalam keheningan yang suci itu, dalam kesunyian yang syarat makna, seorang hamba mengangkat pandangannya ke langit, membiarkan jiwanya mengalir dalam pengakuan yang tulus. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa, tiada sekutu, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Aku berlindung dengan keampunanmu daripada azabmu. Aku berlindung dengan keridhoanmu daripada murkamu. Aku berlindung denganmu daripadamu. Aku tidak mampu mengenalimu sebagaimana engkau mengenali dirimu. Aku tidak mampu memujimu selayaknya. Aku adalah hambamu. Dahiku yang di atasnya engkau tuliskan takdir adalah dalam tanganmu. Perintahmu berlari menerusi dadaku. Apa yang engkau tentukan untukku adalah terbaik bagiku. Aku serahkan kepadamu tanganku dan kekuatan yang engkau letakkan padanya. Aku buka diriku di hadapanmu, mendedahkan semua dosaku. Tiada Tuhan kecuali engkau, dan engkau Maha Pengampun. Aku yang zalim, aku yang berbuat kejahatan, aku menzalimi diriku.
untukku karena aku adalah hamba-Mu. Ampunkanlah dosa-dosaku, hanya Engkau yang berhak mengampuniku. Lalu tubuhnya bergetar, tangannya menengadah dengan segala kelemahan seorang hamba, dan bibirnya berbisik lirih, Allah Maha Besar, segala puji untuknya. Aku ingat dan membesarkannya. Lalu diulangnya 10 kali, segala kemenangan buat Allah. Disusul dengan 10 kali, segala puji dan syukur untuk Allah. Lalu diucapkan dengan penuh takzim, tiada Tuhan melainkan Allah, la ilaha illallah. Dalam gelapnya malam yang penuh cahaya ketulusan, tubuhnya bersimpuh, menyatukan jiwanya dalam sembahyang 10 rakaat, 2 rakaat 1 salam, sebuah perjalanan ruhani, sebuah bisikan cinta yang hanya didengar oleh langit, sebuah janji suci yang tertulis di lembaran malam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat malam 22, dan Allah pun memuji orang yang bersembahyang malam. Dan di sebagian malam hendaklah engkau sembahyang tahajud sebagai sembahyang sunnah untukmu, supaya Tuhanmu bangkitkan kamu di satu tempat yang terpuji." Surah Bani Israel ayat 79. Renggang rusuk-rusuk mereka dari tempat tidur dalam keadaan menyeru Tuhan mereka dengan takut dan penuh harapan. Dan sebagian daripada apa yang kami karuniakan itu mereka belanjakan. Surah As-Sajdah ayat 16 dan 17. Kemudian sahabat, saat malam semakin larut dan langit mulai merona lembut, ia kembali bangkit, merangkai witir dalam 3 rakaat, penutup bagi seluruh ibadah yang telah ia persembahkan dalam 1 putaran waktu. Dalam rakaat ketiga setelah Al-Fatihah, ia memilih 1 surah dari Al-Quran, lalu mengangkat tangan seperti di awal sembahyang, menyerahkan segala resah dan harapan dalam doa kunutnya, membiarkan jiwanya luruh dalam kepasrahan yang paling dalam. Dan di penghujung malam, dalam keheningan yang hanya berbicara dengan hati, ia selesaikan sembahyangnya. Cahaya fajar mulai menyembul dari ufuk barat, membelai lembut wajah yang telah basah oleh sujud dan air mata. Malam pun pergi membawa segala doa, mengantarkan bisikan hati kepada yang Maha mengabulkan, dan meninggalkan ketenangan yang tak tergantikan dalam dada seorang hamba. Malam itu bukan sekedar waktu yang berlalu, bukan sekedar kegelapan yang beranjak menuju terang. Ia adalah saksi bisu dari pertemuan yang paling rahasia, dari keintiman yang paling dalam, dari penghambaan yang paling tulus. Dan di sanalah seorang hamba benar-benar mengenali Tuhannya. Dan sahabat, dikala mentari mulai menyapa dan cahayanya menyelinap lembut di celah dedaunan, ada sebuah ibadah yang begitu agung bagi mereka yang mendambakan ketenangan dan keberkahan dalam suluk. Inilah sembahyang Isyraq, sembahyang yang menerangi jiwa, 2 rakaat yang dipersembahkan kepada Sang Maha Pencipta. Dalam keheningan pagi, ketika udara masih bersih dari hiruk-pikuk dunia, mereka yang merindukan kedekatan dengan Allah berdiri, meneguhkan hati, merendahkan diri dalam sujud penuh ketulusan. Setelahnya datanglah sembahyang istihadah, 2 rakaat yang menjadi benteng perlindungan dari godaan setan yang tak henti-hentinya dalam berusaha menyesatkan hati manusia. Pada rakaat pertama selepas Al-Fatihah dibacakan surah Al-Falaq, seakan meminta cahaya perlindungan dari segala keburukan. Kemudian pada rakaat kedua selepas Al-Fatihah, surah An-Nas mengalir lembut dari bibirnya, memohon penjagaan dari segala tipu daya setan yang bersembunyi di setiap sudut kehidupan. Namun sahabat, perjalanan seorang hamba dalam suluk tidak berhenti di sana. Demi mengawali hari dengan keputusan yang benar, ia merendahkan diri dalam sholat istikharah, mencari petunjuk dari Allah agar setiap langkahnya tidak tersesat dalam gelapnya dunia. Dalam setiap rakaat selepas Al-Fatihah, ayat kursi pun dilantunkan,
memohon kekuatan dari Sang Maha Kuasa. Lalu 7 kali surah Al-Ikhlas mengalir sebagai tanda keikhlasan dalam menyerahkan segala urusan kepadanya. Ketika matahari semakin meninggi, tibalah saatnya merasakan kehangatan rahmat Allah melalui sholat duha. Sholat yang membawa kesalihan dan kedamaian hati. 6 rakaat yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Dalam tiap gerakan, dalam tiap ayat yang dibacakan, surah Asy-Syams dan surah Ad-Duha, hati merasakan ketenangan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Betapa indahnya ibadah ini ketika seorang hamba menyadari bahwa setiap detik yang dilalui adalah anugerah, setiap langkah yang diambil adalah kesempatan untuk semakin dekat dengannya. Namun sahabatku, dunia ini penuh dengan hal-hal yang tak selalu bisa kita kendalikan. Ada saatnya tanpa disadari kekotoran menyentuh tubuh kita dan dosa kecil pun tanpa sadar melekat. Oleh karena itu sembahyang kafarat menjadi penebus. 2 rakaat yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Dalam tiap rakaatnya selepas Al-Fatihah, surah Al-Kautsar dilantunkan 7 kali, seakan menyucikan diri dari segala noda yang mungkin hadir tanpa disengaja. Lalu di antara ibadah yang dianjurkan dalam suluk, ada satu yang begitu agung, yang panjang namun penuh keberkahan, sholat tasbih. Sembahyang penyucian yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada umatnya. Jika dilakukan di siang hari bagi mereka yang bermazhab Hanafi, ia dilakukan 4 rakaat 1 salam. Namun jika mengikuti mazhab Syafi'i, maka 2 rakaat 1 salam dilakukan 2 kali. Bila dilaksanakan pada malam hari, keduanya bersepakat dalam tata cara yang sama, 2 rakaat 1 salam dilakukan 2 kali. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada paman beliau, Ibnu Abbas, dengan tutur kata yang penuh kelembutan dan kasih sayang. Wahai paman yang kucintai, akan aku ajarkan kepadamu suatu amalan yang begitu mulia. Perhatikanlah, karena ini adalah pemberian yang begitu berharga. Ketahuilah, jika engkau mengerjakannya, Allah akan mengampuni dosa-dosamu, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, yang kecil maupun yang besar, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Betapa besar keutamaan sholat sunnah tasbih, betapa luas kasih sayang Allah bagi hamba-hambanya. Inilah salah satu rahasia suluk, perjalanan batin yang mengantarkan manusia pada kedekatan sejati dengan Sang Pencipta. Setiap ruku, setiap sujud bukan sekedar gerakan tanpa makna, melainkan perjalanan spiritual yang membentuk jiwa, menenangkan hati, dan menghapus noda-noda dosa yang mungkin telah menumpuk selama ini. Maka di dalam keheningan khalwat, di dalam kekhusyuan suluk, mari kita renungkan betapa indahnya kehidupan bagi mereka yang senantiasa menyucikan diri. Mereka yang tak hanya menjaga jasad tetapi juga hati dan jiwa. Karena sejatinya kebersihan hati adalah kunci kebahagiaan sejati. Dan dalam ibadah inilah kita menemukan cahaya yang menuntun langkah kita menuju keridoannya. Dalam kehidupan yang penuh dengan hiruk pikuk ini, pernahkah kita merasa rindu pada ketenangan? Rindu pada keheningan yang meneduhkan hati, menjernihkan pikiran, dan mendekatkan jiwa kepada Allah. Ada satu amalan yang diajarkan Rasulullah SAW yang bukan hanya membawa ketenangan, tetapi juga menjadi jalan penyucian jiwa. Itulah sholat tasbih. Sholat sunnah tasbih bukan sekedar gerakan raga, tetapi sebuah tarian ruhani yang mengantarkan kita pada kedalaman makna ibadah. 4 rakaat yang penuh dengan tasbih, di mana setiap gerakan dipenuhi zikir yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada setiap rakaat setelah membaca Al-Fatihah, kita disunahkan membaca 1 surah dari Al-Quran.
Ketika berdiri kita mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 15 kali. Saat ruku kita mengulanginya 10 kali. Ketika bangkit dari ruku, sujud, duduk di antara dua sujud hingga sujud kedua, semuanya dipenuhi tasbih yang sama. Hingga pada akhirnya dalam satu salat kita telah mengucapkan 300 kali tasbih. Sebagaimana yang diajarkan Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bayangkan dalam sujud yang paling rendah kita justru semakin dekat dengan keagungannya. Dalam setiap bacaan tasbih kita meleburkan diri dalam kesadaran bahwa tiada daya dan kekuatan selain dengan pertolongannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu mampu melakukan sholat ini setiap hari, maka lakukanlah. Jika tidak, maka lakukan sekali sebulan. Jika tidak mampu, lakukanlah sekali setahun. Dan jika masih belum mampu juga, maka lakukanlah sekali seumur hidupmu. Betapa kasih sayangnya Rasulullah dalam memberikan tuntunan agar tidak ada alasan bagi kita, umatnya, untuk meninggalkan sholat ini. Selain sholat tasbih, bagi mereka yang menempuh jalan suluk dianjurkan untuk membaca Al-Quran setidaknya 200 ayat setiap hari. Seorang salik, seorang pencari cahaya ilahi, hendaknya menjadikan setiap nafasnya sebagai zikir, baik dengan lisan yang bergetar menyebut namanya atau dengan hati yang berbisik lembut dalam keheningan. Karena ada bahasa rahasia antara hamba dan Tuhannya yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang hatinya telah hidup dan jernih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 198, hendaklah kamu menyebut Dia sebagaimana Dia telah membimbingmu, maka sebutlah nama Allah sesuai dengan kemampuan kita. Dalam setiap tahapan perjalanan ruhani ada cara yang berbeda dalam mengingatnya. Ada yang zikirnya terdengar, ada pula yang hanya bergema dalam relung hati. Orang yang bersuluk juga dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas 100 kali dalam sehari. Surah yang walaupun pendek namun memiliki keutamaan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sebanding dengan membaca seluruh Al-Quran. Lalu 100 kali pula ia bersolawat kepada Nabi sebagai bentuk cinta kepada utusannya yang menjadi pelita dalam kegelapan dunia. Di antara waktu-waktu yang tersisa setelah sholat dan zikir, hendaknya seorang salik memperbanyak istighfar dengan kalimah Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih mimma qaddamtu wa ma akhrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Hendaknya dilantunkan 100 kali dengan hati yang benar-benar berharap ampunan darinya. Kemudian waktu yang tersisa gunakanlah untuk membaca Al-Quran, menelaah ilmu, atau melakukan ibadah-ibadah lainnya. Karena sesungguhnya seorang pencari cahaya tidak boleh menyia-nyiakan waktunya dengan hal yang sia-sia. Saudaraku, hidup ini hanyalah perjalanan, seperti musafir yang mencari tempat istirahat sebelum melanjutkan perjalanannya. Maka beristirahatlah sejenak dalam zikir, dalam sholat, dalam keheningan yang penuh cahaya. Hanya dengan hati yang bersihlah kita akan mampu melihat cahayanya. Hanya dengan ruh yang tenang kita akan merasakan kehadirannya. Dan hanya dengan ibadah yang khusyuk kita akan memahami bahwa segala yang kita lakukan pada akhirnya hanyalah untuk kembali kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat.
sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe, share, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.